Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Selvi yang bertugas pada pagi hari ini. Bisa Ibu sebutkan nama Ibu siapa? Tanggal lahirnya Ibu? Baik, dengan Ibu Riris, tanggal lahir 30 bulan 9 1998 ya Ibu. Baik, tujuan saya di sini saya akan melakukan KIE kepada Ibu dan dengan tujuan supaya Ibu bisa bertanya langsung kepada janin yang ada di kandungan Ibu, sehingga terciptanya suatu ikatan antara ibu dan janin ibu ya Bu. Untuk waktunya kurang lebih 15-30 menit. Untuk privasinya insya Allah saya akan jaga dengan sebaik mungkin. Apakah Ibu setuju? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak saya bisa mulai ya Ibu. Baik, Ibu, apakah sudah pernah membayangkan wajah bayi Ibu yang ada di kandungan Ibu itu seperti apa? Jika belum pernah, bayangkan mulai dari sekarang ya Ibu. Bisa nih Ibu membayangkan nanti wajahnya mirip ibunya, atau mirip bapaknya, atau mirip kakeknya, atau perpaduan dari ibunya atau bapaknya. Jadi bisa dibayangkan bentuknya, bentuk matanya seperti ibunya, bentuk mulutnya seperti ayahnya, atau bentuk rambutnya seperti kakeknya, dan Ibu bisa membayangkan atau seperti keluarga Ibu sendiri. Lalu Ibu sudah menyiapkan nama untuk bayi Ibu belum? Untuk adik bayinya, kalau Ibu sudah menyiapkan nama untuk adik bayinya, Ibu bisa kok manggil adik bayinya yang ada di perut dengan panggilan yang Ibu sudah siapkan. Kemudian kan ini kandungan Ibu sudah memasuki 34 minggu ya Bu. Jadi Ibu itu sudah bisa merasakan kalau janinnya bergerak di saat janinnya Ibu itu bisa dibiasakan untuk, jadi Ibu tuh bisa dibiasakan untuk menyentuh janinnya yang ada di kandungan Ibu. Jadi Ibu bisa berpikir aktif atau tidak untuk tendangannya, kencang atau tidak, dirasakan sepertinya adiknya semangat atau tidak dalam bergerak, diajak bicara juga bisa, dan bisa juga Ibu memanggil namanya seperti yang Ibu sudah siapkan tadi. Lalu selanjutnya Ibu pernah nggak memikirkan tidak kalau nanti anaknya itu penyayang, lemah lembut, tegas, baik, atau emosional gitu? Ibu bisa berpikir kalau misalnya bayinya diajak bicara halus, terus lembut, terus nanti mungkin anaknya sama seperti Ibu, sikapnya lemah lembut, bicaranya baik-baik, halus, seperti itu ya Bu ya. Lalu kemudian Ibu sudah pernah belum ketika bertemu dengan orang itu seperti kayak keluarga atau tetangga atau teman-teman Ibu, untuk memperbolehkan memegang perut Ibu, untuk megang perut Ibu untuk merasakan bayinya? Jika belum, Ibu boleh mencobanya untuk mengizinkannya untuk orang lain menyentuh perut Ibu, supaya mereka juga bisa merasakan gerakannya, sehingga orang lain juga bisa berpikir bahwa bayinya sehat, ibunya merasakan bahagia, dan bisa memberikan perhatian lebih kepada Ibu, sehingga mereka bisa memikirkan bahwa bayinya sehat, berpikir positif gitu Bu. Lalu Ibu juga kan sekarang lagi hamil ya Bu ya, jadi
sebisa mungkin untuk tindakan yang dilakukan ibu itu mungkin harus dipikirkan kembali ya Bu ya. Jadi karena apa tindakan-tindakan ibu yang dilakukan itu selama hamil itu sepertinya bisa berdampak kepada bayi ibu. Misalkan ibu saat hamil merasakan sedih, ibu merasakan saat hamil merasa marah-marah, itu bisa saja berdampak kepada bayi ibu. Jadi nanti adiknya pas lahir juga mempunyai kepribadian yang suka marah-marah, suka sedih, dan sama halnya ketika ibu sedih nanti akan berdampak kepada bayi ibu juga ya Bu. Jadi saat hamil ibu jangan sedih-sedih, jangan marah-marah, ibu harus tetap bahagia supaya nanti dedenya juga merasakan bahagia. Selanjutnya ibu ada nggak punya rencana nih besok kalau lahir ibu pingin nih kayak seperti dengan anaknya, kayak seperti untuk bisa foto-foto, bisa seperti kayak di foto studio itu yang di kerangka-kerangka itu, pasti sudah ada planning seperti itu ya Bu ya. Jika belum ada bisa ibu coba supaya bisa merasakan bahagianya dengan kehadiran dede bayinya. Baik, ada nggak ibu misalkan sering berkumpul gitu kayak menceritakan tentang kesehatan janin ibu, kesehatan dede bayinya, cerita-cerita misalnya ini bayi saya kalau malam gerakannya itu sangat kencang, sangat aktif sekali. Ibu bisa coba cerita dengan keluarga, teman ataupun tetangga ibu. Jangan dipendam sendiri ibu. Ibu supaya orang lain itu bisa kayak mengerti bahwa ibu tuh bahagia dengan adanya anak di dalam kandungan ibu gitu, sehingga orang lain juga bisa merasakan dan bisa mendoakan kepada janin ibu, alhamdulillah bayinya sehat, alhamdulillah ibunya juga merasakan bahagia dengan kehadirannya. Lalu ibu bisa membayangkan ya ibu, ketika bayi ibu bergerak, ibu bisa seperti meletakkan tangan ibu di perut, di atas perut ibu dan dirasakan ini apa ya, ini tangannya atau kakinya ya, kok bisa nendang-nendang, kerasa kaki bayinya gitu Bu yang nendang seperti itu Bu. Jadi lalu ibu juga bisa menghitung nih, menghitung bayinya tidurnya kapan, bergeraknya kapan. Jadi ibu bisa memahami refleksinya kalau jam segini bayinya tidur nih, diam saja. Jadi kalau jam segini bayinya bergerak nih, jadi ibu bisa mengelus-elus perut ibu atau bisa mengajaknya berbicara. Ibu juga bisa kok membuat bayinya bergerak gitu dengan cara ibu mengajaknya berbicara, ibu mengajaknya seperti memanggil nama, bisa mengajaknya seperti dede lagi apa gitu, dede sehat-sehat terus ya di dalam perut mama. Ibu bisa berbicara seperti itu kepada bayi yang di dalam kandungan ibu. Jadi ibu juga sudah mempersiapkan untuk perlengkapan dede bayinya ya Bu, seperti baju, celana, popok, topi, terus selambu, terus tempat tidur untuk dede bayinya. Sudah ya Ibu pastinya Bu ya. Ibu juga lalu ibu juga kan bisa merasakan gerakan bayinya itu sambil membayangkan, wah ini kok bayinya gerak terus ya, lagi ngapain nih, jadi lagi bermain sepak bola ya atau bermain basket ya. Seperti itu ibu jadi bisa membayangkan bahwa bayinya itu bergerak aktif karena sehat gitu, jadi ibu merasa bahagia. Lalu kemudian ibu juga kalau mau duduk bisa dengan lengannya melingkari perut biar aman.
bayi juga bisa terasa nyaman ya Bu ya, ibu juga bisa ngerasa nyaman. Pokoknya sebisa mungkin nanti setelah melahirkan selalu semangat, bahagia terus. Kalau ibunya semangat, ibunya bahagia dan berpikir positif, pasti bayinya insya Allah akan merasakan kebahagiaan, ibu juga akan merasa bahagia begitu, akan merasakan sehat gitu ya ibu ya. Baik, mungkin segitu saja ya ibu untuk KII-nya, untuk memperkuat antara ibu dan bayi. Semoga adanya KII ini ibu bisa merasakan ikatan ibu dengan bayi semakin kuat, dan ibu juga bisa bersama-sama dengan bayi. Setiap momen-momen yang ada, ibu berbagi dengan janinnya. Jadi ikatan ibu dengan bayi itu bisa benar-benar sangat kuat. Alhamdulillah ya ibu, KII-nya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Baik, jika tidak ada, terima kasih ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendokumentasian telah dilakukan KIE maternal fetal attachment atau hubungan antara ibu dan janin dengan ibu Riris tanggal 19 Januari pukul 10, tertanda bidan selfie.